Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Zahra dari Bogor. Halo Zahra, ala Bagar. Nah, cerita horornya Zahra ini Wak terjadi waktu dia ini masih duduk di kelas 1 SMP dan bersekolah di salah satu pesantren di Cianjur pada tahun 2013 lalu. Jadi dulu si Zahra ini sebenarnya nggak pernah percaya sama hal-hal gaib Wak, atau hantu-hantu kayak gitu lah, enggak. Tapi pas kejadian yang dia alamin inilah Zahra jadi 100% percaya bahwa makhluk lain selain manusia itu betulan ada. Nah, jadi ceritanya kayak gini, dulu waktu si Zahra ini masih jadi anak baru di pesantrennya, Zahra ini punya teman sekamar Wak, namanya Caca. Dan FYI di pesantren si Zahra ini per kamar diisi 25 orang Wak. Tapi waktu itu Zahra ini cuma deket sama si Caca karena kebetulan lemari mereka tuh sebelahan gitulah. Nah, dalam satu kamar ini biasanya ada beberapa kakak kelas yang memang sudah SMK dan SMA. Karena memang pesantrennya si Zahra ini ada SMP, SMA dan SMK-nya. Nanti yang kelas 3 SMA sama SMK itu yang bakal jadi pembimbing di kamar mereka gitu loh. Tapi cuma ada 5 senior aja per kamar. Nah, pada waktu itu karena si Zahra ini cuma dekat sama si Caca, mereka ini kemana-mana selalu bareng, makan bareng, berangkat ngaji bareng, ke kelas bareng, sampai mandi pun kadang bareng. Nah, karena waktu itu kan mereka ini masih sama-sama anak baru, Wak. Jadi mereka tuh nggak tahu apa-apa nih tentang pesantren mereka itu, termasuk cerita-cerita horornya atau larangan-larangan yang ada di pesantren itu lah, belum tahu, anak baru. Nah, sebelum aku masuk ke cerita lebih lengkapnya nih, Wak, aku cerita sedikit tentang si Zahra ini ya. Jadi si Zahra ini udah berhalangan atau haid dari kelas 6 SD. Jadi Zahra udah biasalah sama yang namanya bersihin pembalut dengan benar, cuci yang bersih, pakai sabun. Pokoknya sampai bersih kali itulah udah diajarin memang sama mama bapak, sama mama bapaknya sama mamanya. Nah, pada suatu hari pas lagi di pesantren, Zahra dan si Caca ini sama-sama lagi berhalangan di waktu yang bersamaan. Dan Caca waktu itu baru pertama kali haid Wak. Jadi dia belum begitu tahu nih gimana cara cuci pembalut yang benar. Nah, ceritanya hari itu udah masuk maghrib tuh Wak, dan memang biasanya santri yang memang lagi berhalangan memanfaatkan waktunya buat mandi. Udah maghrib nih padahal kan. Kenapa mereka manfaatin waktu tersebut untuk mandi? Biar nanti nggak ngantri setelah semua udah selesai sholat maghrib. Dan hari itu kebetulan WC yang di depan udah full semua. Cuman ada satu barisan WC yang kosong. WC bagian belakang Wak, yang memang deket kali sama sawah. Waktu itu Zahra sama si Caca ini mikir daripada nanti waktu sholat maghrib keburu habis ya kan. Orang-orang nanti pada berebut kamar mandi, mending kita mandi di kamar mandi belakang itu aja yuk. Dan posisi kamar mandi belakang tuh betul panjang gitu loh Wak. Bak mandinya bebarengan. Terus penghalang kamar mandinya itu cuma untuk penghalang badan aja. Jadi kalau kita ngambil air di bak itu kita bisa lihat ke sebelahnya. Terbayang Wak ya. Jadi memang baknya tuh panjang, ketutupnya cuma kesekat untuk tutup badan aja. Jadi kalau kalian bisa nengok tangan kawan kalian ngambil gayung dari sebelah kalau kalian nengok. Nah, kebayang ya. Nah, singkat cerita Wak, mulai mandilah itu Zahra sama si Caca. Mereka mandi sambil ngobrol-ngobrol juga Wak. Tapi kan terpisah memang. Dan selain itu juga Caca ini minta bantu kasih tahu cara cuci pembalut yang bersih. Waktu itu si Zahra mandi sambil ngasih tahu kawannya. Jadi macam saut-sautan gitulah mereka berdua tuh. Jadi ini cuci bagian situ kayak gitulah. Tapi yang anehnya Wak, makin lama kok suara si Caca ini makin mengecil. Sampai akhirnya dari mengecil nggak ada lagi suaranya. Jadi kayak diam aja gitu loh si Caca ini waktu si Zahra ini lagi ngomong. Akhirnya ditanya sama si Zahra, kan udah selesai kok cucinya, Caca? Caca nggak jawab. Zahra waktu itu masih mikir positif Wak. Oh, mungkin si Caca nggak denger kali ya. Nah, sampailah selesai si Zahra nih mandi kan. Zahra tanya lagi, Ca, Zahra udah selesai nih ya, tinggal pakai baju. Kamu udah selesai belum? Kalau belum Zahra tunggu di sini ya. Soalnya kalau keluar takut dekat sawah suka ada ular, Ca. Tetap nggak jawab si Caca itu Wak. Akhirnya Zahra panggil lagi nih si Caca. Caca, kamu masih di situ kan? Ca. Oh, Ca. Dan tetap belum ada jawaban juga dari si Caca Wak. Mana si Caca nih? Akhirnya karena si Zahra ini takut si Caca kenapa-napa, Zahra ngomong lagi, Ca, maaf ya Zahra ngintip ya. Takut kamu kenapa-napa. Kata siapa? Kata Zahra, kan ngintip lah itu sama si Zahra lewat bak mandi. Ingat kan kalian di bagian bak mandi itu kan betul-betul terbuka gitu kan. Yang tadi aku bilang kalian bisa nengok kawan kalian sebelah tuh loh. Nah, pas si Zahra itu ngintip dari situ Wak, kalian tahu apa yang dia lihat? Abah? Gak tahu aku nak ceritain. Yang si Zahra lihat adalah Zahra lihat Caca emang masih ada di kamar mandi sebelahnya Wak. Tapi Caca ini nggak lagi mandi. Caca lagi, mohon maaf nih ya. Caca lagi makanin pembalutnya sendiri yang penuh dengan darah haid. Dan mata Caca waktu itu merah kali Wak. Dia menatap si Zahra kan sambil ketawa kekuntilannya. Zahra nengok itu langsung refleks lah, dia lari keluar kamar mandi cuma pakai anduk aja tuh sambil Zahra, tolong kata gitu. Orang-orang di dalam pesantren pun pada kebingungan, kenapa nih kok ada orang suara teriak? Kebingungan mereka Wak setelah mereka tahu si Zahra itu yang teriak-teriak. Setelah itu Zahra pun langsung lah dibawa ke kamarnya, ninggalin si Caca sendirian di kamar mandi. Dah,
Di kamar Zahra ini langsung ditenangin sama kakak pembimbingnya kan. Dan setelah tenang Zahra ditanya, Zahra kenapa? Zahra lihat apa di sana? Zahra waktu itu cuma bisa bengong aja Wak, bayangin muka si Caca yang betul-betul bibirnya penuh darah tuh loh. Waktu itu Zahra belum bisa jawab pertanyaan si kakak itu soal Zahra ini kenapa.